Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak hebat semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat berjumpa kembali di kegiatan aktivitas tatap maya malam hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semua sudah siap dan memiliki semangat yang tinggi untuk bisa belajar pada kesempatan malam ini. Nah, saya coba share screen. Kakak-kakak semua, malam ini kita akan mempelajari tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran dengan modal tatap maya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita tenangkan hati kita dan pikirkan dan pikiran kita, kemudian arahkan semua perhatian dan fokus belajar. Munculkan rasa syukur, kemudian ingin tahu dan kebajikan kebajikan. Jadi munculkan hal-hal yang positif dalam diri kita pada kesempatan malam ini, tenangkan, senantiasa bersyukur, dan tentunya memunculkan rasa ingin tahu. Sebelum melaksanakan kegiatan, tentunya kita berdoa dulu. Silakan untuk raise hand. Siapa yang ingin? Oke, silakan Kak Rizky Dwi Putro. Ya, kakak-kakak semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berbaca doa. Semoga apa yang akan dihadapi tentang RTL semua paham dan semua mengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali ke Pasil. Ya, terima kasih Kak Rizky yang telah memimpin doa pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan memberikan keberkahan kepada kita saat pembelajaran hari ini, kemudian memberikan kelancaran dan tentunya pemahaman yang nempel gitu di pikiran kita dan tentunya nanti berpihak pada peserta didik. Nah, kakak-kakak semua, seperti biasa menyampaikan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin ini kesepakatan yang sering saya sampaikan kepada kakak-kakak semua. Mungkin ada hal lain yang perlu berubah atau ini masih tetap ini? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Takutnya ada ini lagi, ada mau disampaikan lagi? Boleh ngopi, boleh minum gitu? Silahkan Kak Yuneng. Oke. Boleh sambil ngasuh ya, Kak? Boleh. Kalau ibu rumah tangga nggak apa-apa. Kalau bapak rumah tangga ya stop dulu ya. Oke. Agenda kita sesi ini yang pertama adalah pendahuluan kesiapan belajar, kemudian penyampaian tujuan. Nggak ada suaranya, Kak. Oh, nggak ada suaranya? Ada. Ada, Kak. Jelas malah. Jelas, Kak. Kak, kenapa, Kak? Lili.
Mungkin di Kak Ahmadnya dimatikan suaranya. Karena sering off cam, setelah on cam jadi bermasalah. Aduh, kesepakatan tadi kedengeran nggak, Kak Ahmad? Kedengeran ya? Oke, Jelas Kak, jelas. oke siap. Tadi mungkin sinyal sempat hilang. Kalau open begitu saya. Kalau on cam. Kayaknya. Oke, siap. Makasih Kak. Ya, komitmen belajar, kemudian refleksi awal, penyampaian pengantar tugas, kemudian tugas RTL, penilaian lini masa. Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab, dan kelima terakhir adalah penutupan. Nah, ini adalah pendahuluan. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari level 1 sampai 10, kira-kira kesiapan kakak untuk belajar pada malam hari ini ada di level berapa? Silakan isi di kolom chat. Kak Ineng 9, Kak Nia 8, Kak Adri 8, Kak Muhammad Rizky 7, Kak Iwan 8. Ini nggak ada yang 100 ya? Kan sampai 10, Kak. Kenapa? Kan hanya sampai 10, jadi mengisi 100 sudah ragu. Kak Ajis kayak 100. Kenapa, Pak Tir? Pilihannya 1 sampai 10, nggak ada yang 100, Kak. Oh, mohon maaf. Maksudnya ini nggak ada yang 10, maksudnya gitu. Kak Ajis 10. Terlalu sempurna, Kak. Oh, ini tapi nih Kak Ineng yang paling tinggi 9. Kenapa 9? Kenapa nggak 100 gitu, Kak Ineng coba? Iya, jadi dari tadi siang itu saya udah buka LMS karena kan baru bisa dibuka hari tanggal 5. Nah, lalu setelah itu saya mempelajari RTL yang rencana RTL itu, terus saya baca, oh ini kayaknya masih nyambung dengan tugas yang kemarin. Tapi pas berikutnya saya scroll lagi ke bawah, ada beberapa rubrik yang yang perlu kita sesuaikan. Itu jadi rasanya membuat saya harus berpikir lagi gitu bagaimana menyiapkan si RTL ini artinya terlaksana di sekolah gitu dengan memenuhi komponen-komponen yang diminta dari secara pemenuhan tugas. Jadi 9 itu emang benar-benar saya pengen banget dapat sesuatu malam ini yang bisa mempermudah tugas saya selanjutnya gitu Kak. Maka nilai saya 9 untuk mau belajar di sesi ini gitu. Jadi satunya masih sulit dengan tugasnya apa gitu, ini teh gitu. Iya, iya. Oke, siap. Sekarang dari Kak Nia nih. 8. Kak Nia, kenapa 8 nih? Soalnya ini untuk pembuatan RTL-nya belum selesai, Kak. Soalnya jadi belum maksimal gitu. Sudah membuat RTL? Memang udah membuat RTL? Sudah sih, tapi belum selesai. Soalnya sempat bikin, cuma begitu sharing sama Kak Ineng ternyata tidak sesuai dengan rubrik tuh tadi teh. Jadi kembali bikin lagi deh dari nol. Jadi belum selesai, Kak. Oh gitu. Ya nanti kita bahas pada kesempatan malam ini ya, biar lebih jelas gimana ya. Siap, Kak. Itu level satunya ya. Level satunya itu CAD-nya kayaknya ya. Iya, Kak. Iya, benar. Semangat, Kak. Terima kasih. Iya. Ini ada yang 7 nih. Kenapa 7 nih? Kak Rizky, padahal Kak Rizky terlihat santai. Kenapa nih Kak 7? Masih ini Kak, jadi ketika ngelihat RTL-nya masih bingung gitu Kak, masih sempat bikin juga betul kata Kania tadi. Jadi
apakah benar apa enggak gitu Kak. Jadi masih kene bimbang gitu. Jadi masih di tahap itu gitu Kak. Masih dalam tahap bimbang. Tapi pingin tahu gimana sih RTL yang bagus kayak apa eh, langsung ke peserta didik gitu Kak. Makanya mungkin 7 dulu aja gitu. Nah, 7 aja. Simpan dulu Ya, nanti setelah pembelajaran ini jadi 10 gitu ya. mungkin Kak. Siap. Oke, siap. Ini Kak Muhammad Rizky juga 7. Nih Kak Muhammad kenapa? Iya Kak, mungkin jawabannya hampir sama dengan yang lain Kak. Eh, Tadi mungkin pas ada kabar tugas itu langsung dilihat, langsung dicoba sendiri. Ternyata pas tadi sore ada lagi share dari Kak Ineng gitu. Padahal Kak Ineng itu nanyain, ini bener nggak bikin RTL, ada yang udah beres nggak kayak gini, kata Kak Ineng. Pas dilihat, kok ternyata jauh beda gitu. Makanya jadi ragu, belum sama sekali belum diperbaiki, belum di ini itu gitu Kak. Jadi mungkin ada pencerahan dari materi yang akan kita bahas sekarang gitu Kak. Oke. Ini kelompok ini bagus sekali, kelas ini bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena memang kelasnya aktif ya, walaupun misalkan nggak dalam tatapnya bersama saya, tetap di luar saling berdiskusi, kemudian saling bertukar informasi mengenai pembelajaran atau hal yang tidak dimengerti. Tepuk tangan untuk kelas internasional. Ini satu lagi dari Kapatin nih, Kapatin keren nih, 9 nih. Kenapa nih Kapatin? 1 aja Kapatin. Kenapa nggak jadi 10? Iya Kak, kalau dari saya sih 9 itu karena mungkin yang pertama ya waktunya sih ya sudah siap mungkin ya. Kalau di siang hari mungkin kan saya masih banyak kegiatan, di malam hari insya Allah saya sudah siap. Terus untuk pembelajarannya, kenapa saya di 9 itu, saya penasaran juga Kak dari tadi siang sampai mengajar juga masih kepikiran gitu, gimana ngerjain RTL gitu kan. Terus di grup itu kan ada yang nge-share tuh kegiatan RTL itu nanti begini-begini, ada video YouTube-nya juga kan. Jadi udah ngebayangin Kak, kayaknya tuh berat juga sih gitu kan. Jadi penasaran juga kemudian kan untuk menggerakkan beberapa rekan sejawat itu kan agak cukup sulit ya Kak gitu kan. Gitu. Jadi yang ada di pikiran tuh sampai naik motor pun dari sekolah ke rumah itu udah kepikiran aduh RTL berat banget gitu rasanya, tapi mungkin nanti dijelaskan sama Kak Fasil, nanti kita akan ada lebih cerah lagi gitu, lebih jelas lagi bagaimana nanti pelaksanaan RTL yang akan kita kerjakan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Pak Kapatin. Itu kayaknya biasanya keluhan-keluhan semua nih peserta nih. Ini ketika melibatkan rekan atau banyak rekan gitu, kadang aduh bingung ini karena mereka juga kan punya punya kesibukan sendiri gitu. Tentunya ini tugas-tugas kakak-kakak semua nih, gimana bisa menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya lewat RTL ini. Oke, saya nah, kita kembali ke tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami, tujuan pembelajaran malam ini adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, kemudian lini masa dengan baik dan benar. Nah, nanti aspek penilaiannya seperti apa, kemudian lini masanya berapa lama, begitu. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, mari kita berefleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang telah kita pelajari malam sebelumnya.
Nah, bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Kira-kira nih bagaimana nih? Silahkan untuk raise hand. Jika pembelajaran berbasis proyek, oke, silakan Kak Muhammad Rizky. Ya, makasih Kak. Mungkin hanya coba menyampaikan sedikit aja. Bagaimana menurut Bapak Ibu pembelajaran berbasis proyek dilakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Mungkin kalau menurut saya Kak, bila mana rekan sejawat kita mampu diajak untuk berkolaborasi dengan baik dan benar, sebuah proyek atau pembelajaran yang berbasis proyek ini akan bisa terlaksana dengan baik dan akan tercapai dengan baik bila mana rekan sejawat kita itu mampu berkolaborasi dengan baik itu Kak. Tapi misalkan kalau misalkan rekan sejawat kitanya hanya ikut-ikutan saja dan kitanya yang bergerak, biasanya agak sedikit pincang gitu Kak. Jadi ya seperti itulah, karena sudah pernah teralami gitu Kak. Di awalnya mau, tapi setelah menentukan ternyata malah yang satu semangat, yang satu enggak. Jadi yang adanya malah jadi capek sendiri gitu Kak. Padahal kan di sini sudah dirancang di awal itu kita untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya gitu. Mungkin segitu Kak. Kalau Kak Rizky sudah memiliki pengalaman seperti itu, kira-kira gimana sih Kak kalau supaya antusiasme dari peserta atau rekan sejawat tersebut bisa aktif gitu Kak? Nih kira-kira gitu ya. Mungkin secara pemahaman, kalau dari saya, kalau dari Iki sendiri Kak udah coba untuk terus mengingatkan, tapi kembali lagi kepada dirinya masing-masing sih, tentang apa yang akan dilaksanakan. Kalau kitanya terus-terusan menyemangati, memberi pemahaman secara lebih tentang tujuan kita, tetapi dari dirinya sendiri itu tidak apa ya namanya, tidak antusias mengikutinya, ya masih tetap percuma gitu Kak. Jadi mungkin kalau menurut Iki pribadi kembali lagi ke dirinya masing-masing Kak. Soalnya dulu pernah diajak kolaborasi, kalau sama bukan pernah diajak, lihat yang udah berkolaborasi dan sama-sama sinkron dua-duanya sama mau bergabung gitu Kak. Alhamdulillah tujuan dan capaiannya itu bisa tercapai gitu Kak. Nah, kalau Kak Iki kembalikan lagi ke orangnya sih gitu ya. Nih kalau rekan-rekan semua ketika masalah yang dialami Kak Riki seperti itu, Kak Rizky seperti itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik rekan kita untuk bisa berkolaborasi atau bertukar pendapat? Kalau menurut kakak-kakak yang lain gimana nih caranya nih? Oh, Kak Adri ya? Ya Kak, izin ini ya, mungkin menambah karena mungkin juga hampir beberapa orang kejadian dengan apa yang dikatakan tadi Kak Iki. Semua itu tergantung dari komitmen dan sekiranya apa yang harus kita lakukan, kita harus berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, pemegang kebijakan. Di saat pemegang kebijakan mengetahui tujuan kita untuk mengajak rekan dalam proyek pembelajaran. Nah, di sana kita harus ada komitmen. Kalau misalnya, baik lagi karena tidak semua rekan guru itu waktu kosong sama dengan kita. Tidak semua, satu sekolah pasti di saat kita kosong mungkin ada beberapa rekan kerja yang dia punya kesibukan. Nah, kita kembali lagi, kita buat kesepakatan, komitmen, dan wajib dengan adanya kepala sekolah. Dan dengan adanya kepala sekolah, saya yakin
sedikit besarnya, walaupun tidak tahu karena 100% kita nggak tahu kesibukan rekan-rekan ya, takutnya ada halangan, ada keperluan yang mendadak penting. Tapi seenggaknya ada dorongan moral dari kepala sekolah dan dorongan dari kepala sekolah itu membantu kita dalam pembuatan proyek. Mungkin itu tambahannya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini pendapat dari Kak Adri. Memang pemangku kebijakan ya yang bisa mengkoordinir para peserta atau para rekan sejawat untuk bisa aktif begitu ya. Salah satunya. Nih ada dari Kak Ajis mungkin pendapat lain. Silakan Kak Ajis. Itu Kak Ineng, Kak Raisen yang duluan. Ini soalnya saya buka lagi udah. Oh gitu, siap Kak. Kalau pendapat saya sendiri sih, yang pertama itu mungkin salah satu tantangan kita ya untuk meyakinkan rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Saya sependapat juga dengan Kak Adri, kita kan mempunyai proyek nih, kita sampaikan ke kepala sekolah, salah satu tugas juga mungkin dari kegiatan PKG PJOK, kita jelaskan proyek kita ke kepala sekolah, nah setelah itu mungkin dibantu dengan kepala sekolah, entah itu mau rapat kecil atau seperti apa, sampaikan ke rekan-rekan guru. Nah, saya yakin karena nanti proyek kita sangat positif dan kita berupaya menjelaskan kepada rekan-rekan guru kita dengan niatan tersebut dan kita yakinkan, ya saya rasa mereka akan menerima hal itu. Pertama kenapa? Kita bikin penasaran dulu apa sih proyek kita gitu kan? Semenarik mungkin lah kita ngomong ke rekan-rekan guru kita, saya punya proyek nih, barangkali nanti kegiatan ini bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain dengan sesuai jurusannya gitu. Jadi di sini kita berupaya untuk mereka buat antusias. Kalaupun memang misalkan mereka masih loyo, ya saya bikin kuis biasanya yang kayak menarik, entah itu sepiring bakso, ya gitu. Jadi kan pertama kan mereka tuh dengan waktu mereka ya, apa yang Kak Adri bilang tadi. Nah di situ perlu kesepakatan supaya dalam suatu hari waktunya itu rekan-rekan guru itu siap kita. Jadi mereka mempunyai jadwal, mengatur jadwal untuk acara kita nanti, misalkan dalam hal diseminasi atau menyampaikan proyek kita ini gitu kan. Yang pada intinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita pas momentumnya gitu. Saya yakin seperti itu. Mungkin dari saya segitu, Kak Fasil. Ya, baik sekali Kak Ajis pendapatnya, kemudian masukannya ini bisa diambil ya, masukan-masukan dari Kak Ajis, Kak Adri, bisa menjadi solusi bagi kakak-kakak ketika ingin memulai RTL nih. Dari mulai kitanya aktif, kemudian maksudnya aktif tuh memberikan kejutan-kejutan, membuat penasaran apa sih gitu ya. Kemudian dari Kak Adri kita memberikan informasi kepada kepala sekolah. Memang kalau menggerakkan komunitas belajar di sekolah itu harus melibatkan kepala sekolah. Karena ketika kita mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, insya Allah lancar. Itu yang saya lakukan gitu ketika saya membuat RTL sebelumnya. Jadi melibatkan kepala sekolah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini adalah komunitas. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak semua terhadap KBS tersebut berdampak tidak pada pembelajaran peserta didik? Silahkan Raisen, Kak Ineng. Silahkan Kak Ineng. Oke, berarti ini 2 pertanyaan ya Kak ya. Saya jawab yang pertama dulu. Pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di KBS saya itu karena kebetulan ada 3 guru penggerak, jadi pelibatannya itu masih belum menyeluruh. Hanya kami yang memang basicnya guru penggerak, kemudian teman-teman yang memang
dari segi usia relatif muda, seusia lah dengan saya, 28 tahun gitu. Jadi untuk digerakkan itu sangat mudah Kak, gitu. Tapi berbeda lagi tantangan berikutnya adalah perbedaan usia itu sangat ketara susahnya gitu kan ya. Kemudian ya itu kembali lagi, mangga we lah ku neng, ibu mah kantun ieu we, bapak mah kantun ieu gitu. Jadi memang kesenjangan atau perbedaan tingkatan usia itu menurut saya tantangan yang cukup signifikan gitu kan. Tapi ini yang saya memanfaatkan teman-teman yang memang kebetulan yang guru penggerak itu sama yang usianya relatif muda. Mau tidak mau, masa sih yang muda ngoyo gitu kan. Pelibatannya hanya seperti itu aja sih, kedekatannya menjalin kedekatan lebih dekat dengan teman-teman yang memang satu frekuensi dalam beberapa hal. Nah kemudian apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak? Karena komunitas belajar ini lebih awal dibuka oleh kepala sekolah terkait dengan isu rapot nilai sekolah kita, maka harus dibentuk komunitas belajar. Kemudian kami akhirnya jadi terpaksa memahami, setelah memahami akhirnya ada dampak yang memang dirasakan oleh siswa secara langsung, terutama di kelas-kelas yang ya maksudnya walaupun belum semua kelas, tapi minimal kelas yang kita jadi wali kelasnya itu sangat berdampak signifikan, mulai dari perilaku, kemudian budaya positifnya juga sudah muncul, kemudian critical thinkingnya juga sudah muncul. Jadi segala sesuatu yang dimulai dari pelibatan anak-anak tuh terkait dengan pembahasan yang di KBS itu diterapkan di kelas sendiri itu sangat luar biasa bermanfaat gitu. Adalah dampaknya gitu. Begitu mungkin Kak sharingnya. Terasa ya ada komunitas sangat terasa. tadi di sekolah Kak ini. Luar biasa sekali, berarti udah sangat berjalan ya Kak Ineng ya? Iya itu, kalau dikatakan berjalan dengan teman yang satu usia dengan satu frekuensi itu berjalan Kak. Hanya saja kan tidak belum menyeluruh dengan kita melibatkan yang senior gitu kan. Kalau harapan kami itu maunya itu kan semua guru-guru terlibat gitu. Hanya saja agak sedikit ini, tapi kalau sudah mulai krusial perlu disampaikan kepada seluruh ya mau tidak mau kita ke kepala sekolah gitu meminta Pak ayo dong Pak kumpulin kita mau menyampaikan ini gitu. Nah untungnya kepala sekolahnya yang ya saya fasilitasi gitu. Kalau udah kepala sekolah yang ngomong atau wakasek kurikulum yang berbicara ya yang senior itu hadir di situ walau alam tapi akhirnya menyimak atau memberikan pengaruh dalam proses pembelajarannya kita nggak tahu. Intinya kita mencoba sudah melakukan mengajak lah gitu intinya, menyampaikan apa yang kita peroleh dari proses pelatihan, kemudian dari pengalaman-pengalaman kita gitu. Itu aja mungkin Kak. Ya, intinya ya, yang bisa saya ambil dari pemaparan Kak Ineng itu kembali lagi kepada pimpinan kita yang dapat menggerakkan. Artinya pendekatan awal itu memang harus kepada pimpinan begitu ya Kak Ineng ya. Jadi Iya, tentunya Kak. ketika itu disampaikan kepada kepala sekolah, kemudian menggerakkan semuanya dan akhirnya bisa berdampak pada peserta didik. Oke, luar biasa sekali Kak Ineng. Satu orang lagi mungkin? Silahkan, Kak Monika. Silahkan Kak Monika. Komunitas itu yang pertama kalau menurut saya itu motivasi Kak. Motivasi bagaimana caranya kepala sekolah itu memotivasikan kepada gurunya. Di saya juga kan ada guru penggerak juga Kak. Alhamdulillah guru penggerak tersebut itu ada salah satunya yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Itu saling memotivasi satu sama lain. Terus yang keduanya itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Saling bekerja sama berbagai pengalaman baik di pengalaman pembelajaran ataupun yang lainnya gitu. Terus kalau untuk komunitas belajar itu ya saling mendukung Kak antara satu sama lain. Ya berawal dari kepala sekolah, pendekatan dari kepala sekolah dan akhirnya guru-guru pun tergerak untuk menjalankan komunitas tersebut di kelasnya masing-masing. Jadi ketika pemahaman Kak Monika nih terhadap komunitas belajar berdampak tidak pada pembelajaran peserta didik Kak? Berdampak Kak, sangat berdampak.
Bisa Udah memberikan contoh seperti apa nih yang Kak Monica alami begitu? memberikan motivasi Kak, misalnya kepada anak ada sedikit perubahan gitu Kak, yang awalnya males belajar, kita memberikan motivasi kepada peserta didik itu supaya terus ayo lo belajar gitu. Terima kasih Kak Monica, luar biasa sekali. Nah, sekarang nih ada dari Kak Dadan Rahmat, silahkan Kak Dadan. Siap, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Fasil waktunya. Ya. Mungkin Kak Dadan, dari silakan. saya, gimana udah suaranya udah dengeran Kak? Kurang Kak Dadan, kurang keras, kurang kencang. Bentar Kak. Mungkin dari saya keterbalikan dari Kak Ineng ya, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya sangat bersyukur sekali dari saya meskipun rada lemotsa dikit gitu Bu ya, ada rekan sejawat yang masih muda banget di dalam kombal ini berperan aktif gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk sekali kepada saya khususnya dalam kombal ini. Kebetulan dalam kombal DSD saya udah berjalan meskipun baru kemarin untuk materinya mungkin pembuatan RHK atau apalah itu udah memiliki udah mempunyai sertifikat, udah mencetak sertifikat kombalnya baru 1 sertifikat, dan di saya dilaksanakan kombal itu 1 bulan 2 kali gitu Kak. Dalam tiap guru itu dikasih materi atau apa, mau memaparkan apa aja yang mau dipaparkan untuk pembelajaran di tiap bulannya 1 bulan 2 kali gitu, ganti-ganti peran gitu. Pelibatannya sangat kerasa sekali gitu Bu. Kerasa gitu, sangat terlihat. Anak-anak ketika di sekolah Kak Dadan, rekan sejawatnya mulai ini karena memang ada keaktifan dari rekan Kak Dadan, apakah ketika pemahaman sekarang nih, pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar berdampak tidak pada peserta didik? Sangat berdampak sekali Bu, apalagi dalam pembelajaran kita seperti anak-anak sepertinya biasa, nanti sekarang mah lebih bisa menyenangkan gitu Kak. Jadi ada apa ya, ada wawasan baru kita cara mengajar itu harus bagaimana supaya anak dapat memiliki karakter yang dimilikinya gitu Kak. Kira-kira ada contoh nggak? Kayaknya kalau dari RHK atau dari kakak-kakak semua melalui komunitas belajar nih, setelah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar, ada nggak salah satu contoh yang kita diskusikan, yang kita obrolkan dengan rekan sejawat, ternyata berdampak nih pada peserta didik? Ada tidak nih kakak-kakak yang bisa berbagi? Iya, silakan Kak. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Siap, Kak Basil, terima kasih. Kalau berbicara berdampak, pasti berdampak ya Kak ya. Karena di situ kita bisa sharing ilmu gitu Kak. Terutama sharing ice breaking gitu. Paling penting itu tuh, banyak teman-teman dari gaya belajar bagaimana menarik perhatian peserta didik dari guru kelas yang mungkin kita di situ kurang kreatif gitu. Tapi dari rekan-rekan kelas kita ajak untuk berbagi pengalaman di kelas masing-masing. Sama seperti di sekolah saya juga seperti itu kadang-kadang dilakukan berbagi praktik baik gitu setiap Jumat dan dikasih sertifikat sama hanya. Makanya itu yang membuat kombalnya jadi aktif walaupun masih hal-hal sederhana yang dibahasnya, apakah berbagi RHK gitu, apakah ice breaking saja, apakah metode pembelajaran atau materi pembelajaran, dan juga memang keterlibatan kepala sekolah penting. Saya setuju sekali. Nah di sini kalau kepala sekolah tidak dilibatkan pasti berat Kak, yakin teman-teman. Nah kalau di SD saya kebetulan kita Kak Fasil yang mengambil peranan itu. Jadi kepala sekolahnya kalau sudah senior, akhirnya semua tugas kepala sekolah kita yang ambil gitu Kak. Jadi tangan kanan gitu, paling bagus itu guru-guru olahraga itu jadi tangan kanan kepala sekolah. Dan itu berdampak positif banget kerasa dengan saya
Ketika kita banyak aktif, maka setiap peran dari kepala sekolah itu kita yang ambil dan kita yang peran. Seperti contoh nih Kak Fasil, saya RHK kepala sekolah ada di saya, penilaian semua guru. Jadi ketika guru-guru tidak mau nurut dengan saya, itu sudah dipastikan mereka akan loyo gitu di RHK. Nah itu yang terjadi di SD saya. Makanya penting sekali buat guru olahraga aktif. Makanya dengan adanya Komod ini saya yakin tujuannya mengaktifkan teman-teman untuk aktif di sekolahnya dan menjadi bagian dari salah satu pengambil kebijakan di sekolah. Terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum. Sama Kak Rahmat. Iya, memang kalau berolahraga itu guru harus serba bisa, harus serba mampu. Karena memang selalu jadi rombongan nih buat tugas-tugas baik itu kepala sekolah ataupun tugas-tugas yang ada di sekolah lainnya. Nah, tahan dulu ya Kak Nurul, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Project based learning ya kakak-kakak semua. Silahkan. Mangga Kak Nurul, tadi udah maju. Oh, Kak Nurul. Boleh sharing lagi nggak Kak? Atau yang lain dulu kali ya? Ya boleh, silahkan raise hand. Soalnya Kak Nurul raise hand-nya udah diturunkan, mungkin ada yang lain. Nih, gimana nih, bagaimana pelibatan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan project based learning? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan pembelajaran based learning sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan Kak Ineng. Jadi pelibatan voice-nya itu kalau saya sebenarnya nggak tahu akan ada tugas ini sih Kak, hanya saja karena memang ini sudah dilakukan sebelumnya. Jadi voice-nya itu saya berdiskusi dengan anak. Hanya begini aja sih diskusinya. Ini kalau misalkan di sekolah kita nih kan udah gede seperti ini gitu kan. Kalau misalkan dibuat lomba, kita bilang gitu. Kalau misalkan ada lomba di sini yang paling seru kayak kira-kira lomba apa? Kata anak-anak teh kayaknya mah lomba renang Bu, cenah kebayang ya kalau misalkan kita tuh setiap kelas ada lomba ya gitu. Jadi voice-nya di situ muncul ketika setelah itu kok bisa seperti kok kenapa renang gitu kan, kenapa nggak olahraga yang lain. Olahraga yang lain udah sering Bu, kita itu udah futsal udah sering, voli udah sering, basket apalagi katanya belum lomba-lomba yang lain. Tapi kalau renang belum pernah ada, padahal kita punya kolam renang gitu. Jadi menurut saya voice-nya anak itu di situ, keterlibatan diskusinya di situ gitu. Anak menyampaikan pendapat, kemudian melihat sekitarnya ada hal yang belum dieksplor di sekolahnya gitu. Terus kemudian choice-nya, pilihannya adalah ketika si anak itu bisa menentukan pilihan mereka ketika saya mau ikut di sini, saya mau mengikuti ini, saya akan melakukan hal ini. Jadi anak-anak memiliki kebebasan untuk mereka memilih apa yang mereka sukai, lebih kepada aktivitas di pembelajaran kalau saya gitu. Tapi bukan berarti akhirnya saya tidak menyukai sepak bola, dia tidak sepak bola, enggak. Tapi intinya adalah ada keterlibatan siswa itu didengarkan gitu pendapat mereka terkait dengan kesenangan atau ketertarikan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya kepemilikannya nih, ownership-nya gitu. Ketika mereka sudah merasakan nyaman, mereka mau melakukan hal yang lebih gitu. Itu kalau menurut saya. Nah, ketika itu semua kita pahami, akhirnya karena mereka merasa kesukaannya, pendapatnya, kesempatan menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi itu mereka merasa didengar, maka pembelajaran jauh lebih bermakna dan mereka bisa melakukan hal yang lebih untuk melaksanakan proses pembelajaran gitu. Itu sih akhirnya ada kenapa RTL di sini saya mengangkatnya proses pembelajaran berenang, tapi akhirnya nanti dilombakan itu karena memang ada sekilas cerita tentang yang belum muncul di SMP 3 sementara kita ada fasilitasnya gitu. Begitu sih Kak.
Betul sekali Kak Ineng, kalau misalkan pembelajaran didasarkan pada voice choice, para peserta didik akhirnya memiliki rasa kepemilikan terhadap pembelajaran yang berlangsung. Wah, ini ternyata nih, pilihan saya nih, suara saya ternyata saya pengennya seperti ini. Akhirnya mereka mencintai pembelajaran yang dilaksanakan. Rasa kepemilikan peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan atau proyek yang dilakukan itu ada, begitu ya. Selanjutnya semua ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu adalah mengarahkan pada tujuan paradigma, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat, yang nantinya pembelajarannya berkelanjutan. Pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, kita akan masuk pada kegiatan RTL. Oke. Nah, di sini saya akan kurang jelas, sudah jelas belum? Jelas ya? Sudah, Kak. Oke. Ini adalah pengantar tugas yang akan kakak-kakak lakukan. Yang pertama adalah salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan evaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak atau kakak-kakak semua diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak semua mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, kakak fokus pada program kegiatannya kokurikuler. Oke, selanjutnya pengantar tugas sebagai pengantar tugas adalah sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang berkembang bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi yang pertama adalah tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam instruktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator, tentunya saya, berdasarkan unggahan tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Artinya, ini perencanaan ya, jadi bukan yang sudah berjalan, tapi rencana kakak-kakak semua terkait rencana tindak lanjut. Yang kemarin kita bahas adalah perencanaan, nah ini kakak-kakak semua. Jangan yang sudah berjalan. Kemudian adanya notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jangan lupa ya, ada notulen. Nanti kakak-kakak bisa screenshot, ya. Takutnya lupa atau bagaimana. Kemudian dokumentasi kegiatan. Maaf Kak, ya. Ini boleh diperbesar lagi nggak Kak? Soalnya saya masih kesulitan membacanya. Biar nanti saya screenshot lebih jelas. Ya oke. Cukup ya? Cukup Kak. Cukup Kak. Terima kasih. Nih. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, ya harus ada videonya ya kakak-kakak semua. Kemudian harus ada foto kegiatan. Nah, pastikan video, oke. Kemudian yang keempat adalah dokumen lain yang relevan, daftar hadir gitu ya, daftar hadir peserta. Kemudian rencana tindak lanjut ini nih, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar.
Mode adalah penugasan mandiri, jadi kakak-kakak semua ini tugas mandiri ya Kak, tidak berkelompok begitu. Kemudian RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini RTL-nya tentunya harus melibatkan komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Tadi aspek penilaian sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk pada lini masa nantinya. Kemudian bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nih di sini adalah bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide ya Kak. Jangan lebih dari 9 slide. Maksimal ya. Kemudian komponen program, yang pertama harus ada judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, apa sih yang melatar belakangi RTL tersebut, kemudian tujuan program, nah kemudian capaian, apa sih capaian yang ingin dicapai gitu, kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tentunya kakak-kakak silahkan rangkai capaian kemudian langkah-langkahnya. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Kemudian rencana evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan. Nah, di sini ada keterangan bahwa RTL yang oke, silahkan. Kak Ineng, Kak Rahmat. Tadi yang duluan Kak Rahmat dulu sih. Kak Rahmat enggak? Bunda boleh bertanya, Kak Fasil? Iya, saya bacakan dulu, nanti ada bacakan dulu saja. sebelumnya. Siap. Tapi bisa, ya. Gak apa-apa, kakak-kakak semua? Boleh Kak Fasil? Iya ya. Iya Kak, gak apa-apa Kak. Oke. RTL yang kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator tentunya saya. Kemudian selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi RTL tersebut dirancang oleh kakak-kakak semua, kemudian disampaikan, dipresentasikan terhadap komunitas bersama komunitas belajar di sekolah. Unggahan tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, kemudian video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan selesai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Artinya LTN yang kakak-kakak buat hari ini atau yang nantinya kakak buat hari ini bisa kakak-kakak rencanakan bisa dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan atau pendidikan PKG PJOK ini selesai begitu. Nah, kemudian penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini yang pertama adalah komponen judul program, kegiatan, kemudian latar belakangnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang komponennya, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kegiatan tersebut atau program tersebut harus berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek. Nah, kemudian latar belakangnya silakan uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak semua juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran kakak-kakak semua. Kakak-kakak pilih untuk dikembangkan pembelajaran berbasis proyek dengan melihat modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Tentang pendidikan kebugaran, kemudian pendidikan gerak ya gitu ya, yang 2.3, 2.4 sampai 2.5. Kemudian pastikan di latar belakang kakak-kakak semua menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid ada dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Harus muncul ya, harus terlihat di dalam latar belakang tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2. Artinya kakak juga harus bisa mengidentifikasi aset-aset yang sekiranya bisa dijadikan
atau mendukung pada kegiatan RTL tersebut atau rencana yang telah Kakak susun begitu. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei, kemudian interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset dan sebagainya. Selanjutnya, komponen tujuan program. Bagaimana ini harus secara jelas dinyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program atau kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas dalam sekolah. Intinya tujuan yang dibuat itu harus berdampak atau melibatkan komunitas belajar, tapi berdampak pada peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu bagaimana kakak-kakak bisa menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang perlu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program ini. Kaitan dengan suara pilihan pemilik murid ya, kepemilikan murid. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Oke, kemudian tujuan program. Sudah ya ini ya? Penjelasan. Ada yang resen? Enggak. Struktur program dan mitra komunitas. Nah, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala atau program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas serta usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program itu akan dilakukan. Indikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Nama proyeknya misalkan U-Graph, kemudian Joni, guru mata pembelajaran PJOK, berdiskusi bersama, kemudian mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, penugasan serta menyiapkan rubrik penilaian. Kemudian untuk Yuni sebagai guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Begitu seterusnya dengan Indrasari. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak atau kakak-kakak semua akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasikan asset based thinking. Oke. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Penjelasannya adalah jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini melalui pemetaan-pemetaan aset yang kakak-kakak nanti lakukan ya. Fokuskan pada bagaimana ini sudah ya, menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking. Kemudian untuk rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa akan mengumpulkan informasi murid akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana setiap individu intinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, kemudian survei, refleksi murid. Nah,
Itu untuk kegiatan-kegiatan dalam rencana evaluasi. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, ini jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kemudian kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, aspek penilaian rencana tindak lanjut, tujuan program. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Ini adalah aspek-aspek penilaian dari RTL yang kakak-kakak buat. Kemudian yang kedua adalah mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan dalam peserta didik. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. 1. Deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Lini masa perencanaan, pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Nah, mulai dari aset, begitu ya. Upaya untuk penempatan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Rencana keterlibatan komunitas atau mitra. Kemudian rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, kemudian sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi, kemudian teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Selanjutnya, ini adalah lini masa RTL, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar dari saya tentunya ya. Jadi kakak-kakak yang sudah membuat RTL nanti bisa dievaluasi kembali setelah melihat atau mendengarkan pemaparan dari saya gitu ya. Kemudian menyusun dan unggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kemudian foto-foto kegiatan, kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Sekarang tanggal 5, mungkin tanggal 12 tadi ya, 2 date-nya ya. Kemudian di sini adalah penilaian RTL, nanti yang akan saya nilai. Dan kita akan memberikan umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan. Begitu ya, di tanggal 12 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita berdiskusi dan tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya setelah melihat atau mendengarkan pemaparan saya yang luar biasa. Kira-kira nambah nggak ininya levelnya ya 1 sampai 10? Apa tuh nambah kayak Tio. 10 ya? Kak Tio itu dari Sen. Siap. Kak Tio silakan. Siap, terima kasih Kak Fasil. Ini setelah saya rangkum, ini ada hampir 20 pertanyaan Kak Fasil. Gitu ya. Dirangkum saja secara sederhana dan mungkin nanti ada bayangan terkait kegiatan biar tidak ada miskomunikasi terkait RTL. Yang saya gambar Kak Fasil di sini sama seperti tugas sebelumnya. Tugas sebelum di pembelajaran, bukan pembelajaran pendidikan yang kita lampaui itu seperti rencana program pengembangan sekolah. Ya, mungkin yang saya lihat di sini sama di situ rencana program pengembangan sekolah di GP itu ada, kita harus bikin beberapa hal yang untuk hal baru di sekolah. Nah, tapi di sini kita jatuhnya kepada RTL yang dimana harus penyusunannya mungkin lebih kompleks gitu Kak Fasil. Ada beberapa pertanyaan Kak Fasil itu untuk dasarnya dulu. Terkait video Kak Fasil, apakah video itu video perencanaan ketika kita rapat dengan guru-guru? Nah itu dulu satu. Video yang di-upload itu video saat kita menyebarkan RTL, perencanaannya saja dengan durasi tertentu kah? Atau memang bebas gitu, flow saja, berjalan saja terkait rapat saat kombalnya. Untuk perencanaan RTL, gambaran di saya Kak Fasil di sini saya sudah ada gambaran terkait rencana tindak lanjut itu adanya kan tadi ya
harus ada PJBL-nya itu, di mana beberapa hal yang berkaitan dengan kepemilikan, suara dan juga apa? Nah di sini bayangannya di saya ini mau mengadakan senam gitu pas Kapasil. Bayangan di saya itu senam, di mana apakah di sini jika dilihat dari pelaksana, apakah harus melibatkan semua kelas 4, 5, 6 atau hanya kita boleh melibatkan satu kelas saja kepemilikannya. Kalau memang harus ada kepemilikan serta voice, saya yakin harus beberapa kelas. Jadi mungkin saya ambil kelas 4, 5, 6 untuk mendemonstrasikan mungkin mereka pilih senam yang berkaitan dengan pendidikan, apakah senam P5, apakah senam bugar, SKJ 2022, SKJ 2017, itu nanti mereka yang menentukan sehingga tujuannya nanti jelas terhadap kebugaran. Yang ketiganya, peran guru kelas di sini mungkin membantu menilai saja mungkin ya Kak Fasil ya untuk perencanaannya tersebut, atau memang pelaksanaannya guru kelas juga dilibatkan saat penampilannya. Apakah juga penampilannya harus di video juga oleh kita atau sebatas dokumentasi saja video saat RTL itu sudah berjalan menjadi sebuah program, dan tadi juga ada pembelajaran berkelanjutan. Berarti RTL ini harus menjadi pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, semoga si senam ini, kan saya ada senam setiap hari Kamis nih, Kak Fasil setiap pagi. Nah, dengan adanya RTL ini, maka mungkin senam-senam yang tadi sebelumnya di RTL kan nanti bisa masuk ke dalam asalnya kokurikuler menjadi intrakurikuler, di mana jadi pembiasaan. Nah, harapannya adalah dari bahan evaluasi yang terjadi Kak Fasil nih seluruhnya, kan saya yakin nih nanti teman-teman banyak hal hasilnya takutnya kebingungan, makanya saya langsung saja gitu menanya saja langsung terkait perencanaannya. Kalau di senam bagaimana Kak Fasil? Apakah itu kita yang menentukan dulu? Kan saya judulnya senam nih, mangga senamnya ditentukan oleh anak-anak. Itu untuk voice-nya, mangga kita memberikan beberapa contoh senam, misalnya kelas 4 senam ini, kelas 5 senam ini, kelas 6 senam ini gitu Kak Fasil. Jadi kalau ada rencana tindak lanjut, saya yakin juga harus ada evaluasi dan apa di sininya? Bagaimana cara menentukan evaluasinya kan Fasil ya, tadi ada penilaian-penilaian terkait hasil dari yang kita lakukan. Nah, hasil yang kita lakukan ini nanti dinilainya oleh siapa? Apakah oleh kita pribadi atau ditanyakan terhadap peserta didik saja, atau ditanyakan terhadap guru yang terlibat juga di dalam nanti program RTL ini. Itu Kak Fasil mungkin beberapa hal, jadi kalau itu sudah lengkap mungkin mulai besok sudah bisa dilakukan terkait perencanaan di RTL. Terima kasih Kak Fasil. Ya, sama-sama. Ini pertanyaannya luar biasa, panjang sekali. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Karena tidak dicatat semuanya nih, tidak. Nih, terkait dengan rencana, itu sebetulnya yang kakak semua lakukan itu, rencananya kan udah kakak-kakak buat, perencanaannya sudah kakak buat. Kemudian yang kakak-kakak sampaikan itu adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut tersebut nanti dibahas dengan rekan-rekan sejawat, apa yang, bisa dilakukan, kemudian, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian peran-peran dari guru itu seperti apa, temanya mau seperti apa gitu. Namun perencanaan yang disusun itu tentunya, dari perencanaan yang telah Kak Tio buat. Nanti disampaikan di kombel tersebut, disampaikan kemudian dijadikan program yang matang, yang nantinya bisa dilaksanakan setelah, kegiatan, KGPJOK ini. Nantinya begitu. Apakah nantinya akan dilanjutkan atau tidak, misalkan itu kan sudah menjadi keputusan kakak-kakak semua dengan kombelnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kelas. Ini kan kokurikuler, otomatis bisa melibatkan dari rekan kelas-kelas yang lainnya. Itu bisa kelas 4, 5, 6. Kokurikuler itu kan bisa P5. Yang kemarin saya bahas itu adalah P5. Jadi tentunya melibatkan kelas-kelas yang lain. Kemudian melibatkan rekan-rekan yang lain dan semuanya itu bisa disusun direncanakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu ketika voice choice itu ya? Betul Kak Fasil. Mohon maaf Kak Rahmat, intinya apa tadi tuh yang voice choice itu? Ya, jadi apakah kalau saya kan awalnya merencanakannya futsal Kak Fasil. Hanya kalau futsal kan lebih terberat ke saya gitu. Intinya tidak ada hal yang
Tapi makanya mau dirubah gitu Kak Fasil. Mungkin yang lebih relevan senam, karena senam lebih banyak variatif, lebih banyak Tidak pilihan. apa-apa, Kak Rahmat, kalau misalkan mau senam tidak jadi masalah, karena biasanya kan kadang senam juga anak-anak perempuan banyak ya suka. Betul Kak Fasil. Nah, di situ Kakak munculkan voice choice-nya, apakah itu senam itu pilihan anak, kemudian suara anak, Pak, saya suka senam, apa senam. Nah, di situ nantinya Kakak munculkan. Oke. Ya, senamnya nanti senam apa atau senam apa, itu bisa dimunculkan. Seperti itu. Cukup ya, Kak Rahmat? Video Kak Fasil terkait video. Video yang di-share itu video saat kita berbagi rencana, atau pada saat pelaksanaan, atau memang harus dua-duanya gitu sebagai dokumen? Ini kan sebetulnya kalau program itu kan waktunya tidak sebentar ya Kak ya. Tentunya memerlukan banyak waktu. Jadi tidak bisa langsung kita jalankan. Tetapi video yang dibuat itu pada saat rencana Kakak itu disampaikan ke rekan-rekan KBS. Oh, pada saat rapat di kombalnya Iya, seperti itu Kak Fasil ya? iya. Oke, terima kasih. Ya, pada saat didiskusikan, ini RTL ini apa sih program nantinya, apanya gitu. Nah, program RTL itu tidak lepas dari yang tadi tujuan, sampai tantangan, evaluasi. Nah, itu capaian-capaian, nah itu harus ada. Dijelaskan ke komunitas belajarnya, program-program itu dibuat, nanti jadilah gitu. Sampai itu gitu ya, dibahas. Siap Kak Fasil, sudah tercerahkan. Terima kasih sudah mencerahkan Kak Fasil. Silahkan Kak Nia. Ya, menyambung dari penjelasan barusan Kak dan dari pertanyaan Kak Tio, berarti untuk pembuatan videonya itu hanya pada saat kita melakukan apa namanya? Perencanaan. Perencanaan, iya maksudnya dengan kombel lah. Jadi rencana tindak lanjut, perencanaannya udah dibuat kan? Rencana tindak lanjutnya, gitu. Jadi terus dalam pelaksanaannya itu tidak perlu di video Kak? Untuk pelaksanaan perencanaannya itu sendiri. Oh, pelaksanaan kegiatan. Tidak, karena kan itu perlu disusun matang, kemudian waktunya juga tidak sebentar gitu. Sedangkan kita waktu sampai selesai sampai beberapa hari lagi kan? Iya, siap Kak. Itu pokoknya kakak-kakak semua ini rencana, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa gitu. Tadi juga kan disampaikan bahwa pelaksanaan ini bisa kakak-kakak lakukan setelah program PKG selesai. Jadi yang kakak video itu hanya penyampaian di KBS. Oke, siap Kak Nia. Kak Ineng, silakan Kak Ineng. Aduh, jadi overthinking duluan ini teh. Jadi sudah sampai kurang itu yang 9 jadi 8 Kak Ineng. Yang beratnya itu yang ngajak rekan sejawatnya itu ya Kak Ineng ya. Itu diarahkan saja ke kepala sekolah Punia. Oh iya, kalau punya kuncinya. Pasti sih Kak, pasti kalau itu pasti kita arahkan ke kepala sekolah. Cuma dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan pengalaman yang sudah seperti yang Kak Iki sampaikan tadi, tetap pasti kurang maksimal lah dalam pelaksanaannya. Soalnya terkadang mereka dalam apa? Di saat kita menjelaskan, mereka seperti merespon kayak sing iya gitu ya. Kayak iya merespon, oh iya ini tuh. Tapi pas di pelaksanaannya itu kayaknya kurang maksimal gitu Kak. Minta ke saya Kania aja. Sebetulnya itu masalah semua orang gitu ya, masalah kita ingin menghidupkan. Nanti saya japri triknya ya ke Kania, saya japri trik-trik and triknya gampang. Siap Kak Haji, siap. Ditunggu Kak Haji, siap. Dari Kak Ineng? Iya Kak. Tadi itu Kak Ineng gimana? Nggak, sudah sangat tercerahkan, bener Kak, jadi nilainya 10 sekarang. Iya. Bagus. Ya, harus jadi 10. Ternyata karena gini, tantangan di saya itu sudah tergambarkan akan seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu intinya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan. Tapi ada pertanyaan gini loh Kak, seandainya kita sudah membuat pengacu perencanaan kita sesuai dengan rubrik yang diinginkan gitu kan, lalu kemudian tidak muncul nih pada saat
pelaksanaannya gitu karena dan lain sebagainya gitu kan ya tidak muncul itu juga akhirnya mempengaruhi ke penilaian atau enggak Kak? Itu satu. Yang keduanya seandainya gitu kan ini kan dari pemenuhan tugas itu perencanaan kita tersampaikan kepada komunitas belajar kita di sekolah. Lalu pengelaksanaannya boleh jadi itu kayak teman-teman kayak kemarin tuh kayak Yaser kalau nggak salah merencanakan untuk kegiatan P5. Nah seandainya itu tidak terdokumentasikan, itu kan tidak ada tagihan di LMS ya Kak ya? Ada atau tidak? Tidak. Ditagih sama saya Kak Ineng. Kak, nilai saya jadi nambah Kak, 11 Kak, bener Kak. 11. Iya. Karena saya yakin Mantap. Tapi Kak Fasil, nilaiku juga nambah jadi Kak. 20 Kak. Kak Fasil. Iya. Memang sepertinya rekan-rekan di sini juga sama seperti tugas sebelumnya yang berbahaya itu videonya Kak Fasil, video pelaksanaan kalau bingung gitu ya. Aku udah ini Kak, udah hopeless banget dengan kemarin tuh yang udah berekspektasi tinggi tentang proses pembelajaran dan lain sebagainya, perencanaan gitu. Ternyata jebret hanya gara-gara teknis dan itu udah buat saya jadi down gitu. Kalau ini sih kayaknya aman Kak, aman kalau ini. Kalau kayak gini. 12 Kak nilai saya Kak. Menindaklanjuti dari pertanyaan Kak Ineng, sebetulnya penilaian itu kembali lagi kepada RTL yang dibuat Kak Ineng. Apakah RTL itu sesuai tujuannya, kemudian apa tadi evaluasinya, pemetaan aset capaiannya, apakah sesuai, kemudian voice choice itu dimunculkan di dalam latar belakang, dan nanti itu saya yang nilai. Kemudian video itu saya nilai sebagai bahan tambahan bahwa Kak Ineng itu sudah melakukan RTL kepada rekan-rekan atau diseminasi kepada rekan-rekan. Nah, gitu. Terlepas dari di dalamnya, apakah kegiatannya seperti apa, silahkan. Tapi nanti yang saya nilai itu ketika RTL yang Kak Ineng buat, apakah sudah sesuai dengan tadi apa yang disampaikan atau sebagai pengantar tugas, begitu Kak Ineng kalau masalah penilaiannya. Oke, makasih. Jadi 15 fix Kak nilai saya. Oke, pertanyaan kedua tuh apa ya? Tadi tuh lupa. Loh, kenapa turun? Tadi 20 jadi 15 Ineng. Tadi kan ini. Pertanyaan yang keduanya itu adalah yang keduanya apa? Yang keduanya itu adalah ketika program kita itu panjang, ranahnya ke P5, terus durasi waktunya juga saya overtime dari bulan Agustus. Nah, itu kira-kira ada bentuk tagihan enggak kegiatan itu terlaksana atau enggak gitu di LMS tapi gitu. Kalau bentuk tanggung jawabnya pasti dilaksanakan kan, masa program udah bagus-bagus direncanakan cuma didiseminasikan kan nggak mungkin ya. Jadi pasti dilaksanakan tapi dokumentasinya ada tagihan nggak di LMS gitu maksudnya. Pertanyaan yang kedua itu hanya sampai pada penyampaian kakak-kakak kepada kandidat. Ya, pelaksanaannya itu kan silahkan kakak apa mau dilanjutkan nanti setelah itu nambah jadi 25 kayaknya ini jadi 100 Kak. Makasih loh Kak Novi. Ya Allah. Cerah hidup saya bener ya. Hanya dijelaskan di situ lini masa yang akan kakak Ineng atau yang lainnya lakukan. Lini masa sama dibuat Kak. Insya Allah direalisasikan ini juga. Siap nambah ya ke 50. Naik ke 50, oke. Kak Rizky, 51 Kak bener dah. 51. Siap. Udah Kak, tadi udah dijawab gitunya. Udah dijawab. Ya. Tadi itu Kak Rahmat mau bertanya lagi? Siap, Kak. Satu lagi, berarti bentuk RTL di sini dibikin sesempurna mungkin dari mulai awal sampai evaluasi bentuk pertanyaan apa yang akan kita sampaikan terhadap peserta didik, mungkin itunya juga dibentuk ya Kak ya? Untuk dievaluasinya. Bentuk pertanyaan, bentuk ya, pertanyaan. Dievaluasi di rubriknya. Pokoknya silakan buat sebagus mungkin sesuai dengan tadi pengantar tugas. Intinya saya menilai RTL kakak-kakak bagus atau tidak, sesuai atau tidak itu. Oke. Masalah kondisi apa namanya, pembangunannya seperti apa, silahkan kondisikan. Siap. Yang dipikir video. Siap, yang dipikir saya tuh Kak Fasil, kita tuh harus bikin videonya pada saat pelaksanaan itu tuh, waduh kata saya. Betul, kayak Rahmat. Itu kan udah punya kuncinya tadi. Kalau saya mah insya Allah Kak Fasil, wah
saya ditutupannya gembok lah gitu kan. Hanya berbagi saja, berbagi pengalaman terkait dengan pengembangan RTN kepada diseminasi kepada rekan. Saya itu berkolaborasi dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Itu aja. Nanti kepala sekolah kan mendukung begitu, nanti yang menyesuaikan atau jadwal dan sebagainya kepala sekolah gitu. Kita hanya mengajukan bercerita. Makanya kedekatan kepala sekolah itu harus dibina ya. Besok diupload bisa Kak Fasil? Besok diupload. Asik. Oh, Kencang. silakan tanya, Miss Mei. Semangat sekali, Kak. Ini agak Lebih hijab sedikit tricky sih Kak kalau untuk kedekatan dengan kepala sekolah kalau di saya. Terus terang aja. Apa ya namanya? Saya pernah ya sudahlah pokoknya mah ya terima kasih Kak Fasil. Kok kenapa dipotong? Pokoknya besok takluk sama Kak Ineng ya Kak. Kenapa? Kepala sekolah takluk sama Kak Ineng. Iya, takluk banget. Pokoknya manut banget sama Bu Ineng awal-awalnya. Dia pembisik-pembisik di belakangnya itu loh. Oke. Keren, semangat Kak Ineng. Bisa berbagi nanti Kak Ineng sama teman-temannya nih. Oke, Kak Nia, silahkan. Kak, maaf untuk pembuatan RTL-nya itu memang tidak boleh lebih dari 9 slide ya, Kak? Tidak boleh. Itu kan tadi maksimal 9 slide. Kalau nggak salah kan itu judul, kemudian tujuan, capaian, kemudian apa tadi ya? Aset gitu. Evaluasi. Struktur program. Ya, siap Kak. Terima kasih. Rencana evaluasi. Ya, terakhir evaluasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup semua? Cukup, Kak Fasil. Cukup, jelas ya. Cukup, Nanti Kak. Terima kasih, Kak. Bisa berdiskusi kembali, saling bertukar pikiran, nah intinya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas dan bisa dipahami, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, tugasnya dilaksanakan dengan baik pula, dan nantinya bisa kita refleksikan dan diberikan umpan balik lah begitu. Terkait dengan tugas tadi. Umpan balik yang saya berikan tentunya insya Allah inginnya naik ke 70, 80, sampai 100. Kak Patin siap 100 ya? Siap Kak Patin. Oke. Nah, setelah sesi tanya jawab tersebut, kita masuk pada penutupan. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang telah menyempatkan pembelajaran secara on cam. Mudah-mudahan pembelajaran yang saya sampaikan atau pengantar tugas yang saya sampaikan jelas ya. Jelas, kemudian bisa dipahami. Sangat jelas, Kak. Jelas, Terima kasih. Untuk itu saya tutup kegiatan pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dia 17 Agustus. Kalau ladang banyak hama, Cakep. petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, Cakep. Iya. burung dara belum cendrawasih. Cakep. Iya, bisa dicari dulu di Papua. Jauh. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini saya nonton ini ya, jadi bingung. Ini semuanya tukang pantun semua kayaknya. Saya nggak mendengar Kak Ahmad Abdul nih. Mau pantun? Ajis Kak. Ajis, Ajis punya pantun Kak Ajis. Pantun Abdul Ahmed. Mau pantun itu Kak Ahmad sama Kak Ajis. Ikan sepat, ikan tongkol. Cakep. Betul, Kak Fasil sudah mencerahkan sekali. Terusin Pak Rahmat. Mencerahkan malam ini. Lebih cepat hati tongkol. Sekarang kita berfoto bersama ya. Yang tuh, Kak Ajis mah repost foto mah nongol tuh. Ahmad udah naik belum dari 7,5 setelah mendengarkan pengantar dari saya? Saya 101. Awas nih kalau videonya cuma sepotong. Oke. Tahuan Ahmad deh. Oke, ya siap ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Saya Biar gaya deh. stop record dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi